Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Halo sahabat-sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan kesehatan ada di kita semua. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu ada di dalam lingkaran perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, untuk video kali ini, kemarin saya telah menyampaikan tentang meningkatkan kemampuan mengingat. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang langkah praktis memaksimalkan kemampuan mengingat. Langkah praktis memaksimalkan kemampuan mengingat. Oke sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa langkah, terlebih dahulu saya mohon kepada sahabat semua, mungkin bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bagi yang belum menekan tombol jempolnya, like-nya silahkan tekan dulu, dan silahkan juga untuk nanti membagikannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua. Niatkan untuk berbagi ilmu. Itu sahabat-sahabat. Oke, jadi dalam kita mengingat, sahabat-sahabatku sekalian, itu merupakan bagian daripada seni. Seninya seni apa? Seni memperhatikan. Itu sahabat-sahabat ya. Jadi seseorang bisa mengingat sesuatu itu karena adanya memperhatikan, sahabat-sahabat. Kita tidak mungkin ingat apabila tidak memperhatikan dulu. Itu sudah menjadi suatu kodrati. Itu tidak mungkin langsung ingat tanpa harus melihat dulu, memperhatikan dulu. Oleh karena itu, memperhatikan itu sangat penting supaya kita bisa memperkuat ingatan kita gitu, sahabat-sahabat. Jadi mengingat itu juga merupakan suatu keterampilan, suatu skill. Jangan dianggap mengingat itu hanya sebagai pelengkap. Bukan, sahabat-sahabat. Jadi mengingat itu merupakan suatu keterampilan dan skill, sehingga mengingat itu bisa diproses dengan latihan-latihan. Karena itu keterampilan, maka kita bisa memperoleh dengan latihan-latihan untuk meningkatkannya, untuk memaksimalkannya gitu, sahabat-sahabat. Oke, di sini dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa langkah dalam meningkatkan kemampuan mengingat. Apa saja yang dapat meningkatkan kemampuan mengingat kita? Langkah-langkahnya bagaimana? Saya ambil dari The Potter 2009, sahabat-sahabat. Saya akan bacakan beberapa langkahnya. Tolong perhatikan baik-baik sahabat-sahabat, sambil saya juga ini sambil mengingatkan untuk diri saya sendiri. Yang pertama, langkah pertama agar kita meningkat dalam kemampuan mengingat yaitu duduk di ruangan dengan pencahayaan yang baik. Jadi yang pertama itu duduk
di ruangan dengan pencahayaan yang baik. Jangan sampai sahabat-sahabat kita baca penerangannya kurang sehingga itu dampaknya mata kita juga akan rusak. Dan dengan kurang pencahayaan itu konsentrasi akan berkurang. Tuh, jadi pada saat kita mau membaca atau melihat objek atau mengingatkan sesuatu, melihat benda-benda, itu upayakan dengan pencahayaan yang bagus, yang terang. Oke, selanjutnya sahabat-sahabat yang kedua, gambarkan dengan nyata sesuatu yang bersifat abstrak. Maksudnya menggambarkan sesuatu yang bersifat abstrak di sini apabila ada sesuatu yang memang bahasanya tidak jelas, kalimatnya kurang jelas, atau sudah ada informasi tapi masih kita belum sampai ke dalam pemikiran kita, makanya untuk mengingatnya itu sampai kita menggambarkan. Misalkan kita ini sudah melihat contoh, misalnya kita saya contoh ini salah satu makanan, misalnya misro, itu contoh misro. Kita kan ada keterangan misro apa itu, manis di jero, apa dari apa, dari singkong yang diparut, parut, kemudian dikasih gula dalamnya, kemudian bisa digoreng gitu kan. Itu kita bayangkan apa itu, orang menyatakan misro, katanya dikasih gula dari singkong. Jadi itu kan kita belum jelas, masih abstrak, makanya kita gambarkan gitu, gambarkan. Kemudian yang ketiga sahabat-sahabat, buat apa yang ingin diingat menjadi ganjil, lucu, bahkan aneh sekalipun. Maksudnya supaya kita mengingat itu, misalnya kita itu buat sesuatunya yang kira-kira dibuat lucu gitu. Jadi biasanya kalau yang lucu-lucu itu ingat gitu sahabat-sahabat. Yang ganjil-ganjil itu ingat. Artinya yang aneh-aneh gitu, yang tidak umum, itu biasanya gampang ingat. Bahkan yang ganjil, yang lucu, yang aneh itu, yang mungkin orang tidak, itu kita buat sehingga kita kalau mengingatnya itu dibuat sebuah kelucuan, seolah-olah dibuat lucu, dibuat yang aneh, dibuat yang ganjil-ganjil lah. Itu salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan mengingat kita. Kalau lurus-lurus aja biasanya cepat lupa. Itu biasanya begitu, makanya dibuat oleh kita supaya cerita-cerita bisa dibuat lucu, dibuat aneh, dibuat ganjil gitu, supaya memperkuat pengingatan kita, memaksimalkan pengingatan kita. Oke sahabat, selanjutnya yang keempat, baca objek pertama. Bagaimana nih? Jadi apabila kita membuat tulisan-tulisan, objek pertama itu adalah sasaran kita yang paling awal. Jadi kita melihat sesuatu objek, membaca objek, itu yang pertama yang harus menjadi fokus awal. Kemudian ucapkan tanpa melihat tulisan, sahabat-sahabat. Ucapkan tanpa melihat tulisan. Jadi ada sesuatu kita lihat, udah dilihat,
kita ucapkan, tapi tulisannya tidak dilihat lagi gitu. Kita misalkan ada tulisan keterampilan mengingat, misalnya ada tulisan keterampilan mengingat, kita lihat, perhatikan, udah gitu kita nggak lihat lagi, kita ucapkan keterampilan mengingat gitu ya sahabat-sahabat. Jadi upaya untuk meningkatkan kemampuan, memaksimalkan kemampuan mengingat, ini yang berikutnya tadi, baca objek pertama sudah, ucapkan tanpa melihat tulisan. Jadi saat kita melihat suatu objek, ada tulisan, ada bacaan, kita perhatikan, kemudian kita bacakan tapi tanpa melihat tulisan. Misalnya ada tulisan di tembok atau apa, kita tapi setelah perhatikan baru kita ucapkan gitu, tapi tulisannya kan tidak dilihat. Oke, baca objek pertama dan kedua. Nah, ini kelanjutan dari objek pertama. Baca juga objek pertama dan kedua. Jadi objek pertama sudah, terus tambah objek kedua, digabungkan objek pertama dan objek kedua gitu. Itu sahabat aja. Jadi misalnya kita ada membaca paragraf 1, paragraf 2. Jadi paragraf 1 dan kedua sekaligus. Kalau tadi cuma satu saja, kemudian setelah ada yang dilanjutkan, yang kedua 1 dan 2 kita pahami bacanya. Selanjutnya sahabat-sahabat, ucapkan keduanya dengan keras tanpa melihat tulisan. Jadi setelah objek pertama, objek kedua digabungkan, kita mengucapkan keduanya dengan suara yang keras. Jadi jangan dalam hati, itu sahabat-sahabat ya. Dan itu pun tanpa melihat tulisan. Jadi ada objek pertama, objek kedua, kita sampaikan, ucapkan dengan keras tanpa melihat tulisannya. Tuh. Dan selanjutnya juga baca objek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ucapkan semuanya dengan lantang tanpa melihat tulisan. Pertama sudah, lanjutkan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi dilatih terus tanpa melihat tulisan. Kemudian ulangi sampai benar-benar mengucapkan tanpa bantuan tulisan. Misalnya tadinya kan masih melihat-lihat sambil baca, sambil mengucapkan, ada lupa-lupa kita lihat. Tapi selanjutnya kita terus berupaya untuk mengucapkannya tanpa melihat tulisan. Tuh sahabat-sahabat. Setelah itu, setiap selesai mengingat objek, ulangi ucapannya tanpa melihat tulisan dengan lantang. Jadi kita, misalnya objek-objek itu setelah kita baca dengan ucapan, dengan tanpa melihat tulisan, kemudian kita ingat-ingat, ulangi ucapan itu dengan suara-suara lagi, dengan lantang lagi, dengan penyampaian kata-kata lagi, gitu sahabat-sahabat. Kemudian selanjutnya, jika tidak bisa melakukannya dengan baik, ulangi mulai dari awal. Jadi kalau belum bisa, kita ulangi lagi. Kalau belum bisa, kita ulangi lagi. Tuh. Kemudian setelah yakin bisa mengingatnya, istirahatlah 10-20 menit. Tuh, sampai tuh. Jadi jangan terus menerus, setelah bisa nih, coba istirahat dulu.
10 sampai 20 menit. Selanjutnya uji kembali. Jika masih belum bisa mengingat dengan baik, gunakan cara-cara mnemonik. Bagaimana mnemonik ini? Dengan mengingat kata awal, akronim, menyanyikan atau membuat kategori. Seperti kalau kita di anak kecil mau mengenal contohnya diri sendiri, bisa dengan kata-kata, misalnya lagu-lagu anak-anak TK itu sebenarnya itu adalah namanya mnemonik. Seperti tanganku ada dua, gitu kan ya, jariku 5 begitu. Itu merupakan contoh dari mnemonik yang ada di TK itu, sahabat-sahabat. Jadi kadang-kadang kita belum itu tuh kita bisa mengungkapkan akronim-akronim. Contoh kayak kemarin analisis dalam lingkungan, AMDAL. Tuh. Itu jadi contoh-contoh buat di kata awal, buat kata-kata awalnya, buat di akronim bisa dinyanyikan ataupun bisa membuat kategori-kategori. Oke sahabat-sahabat, saya simpulkan. Jadi karena ini dalam langkah praktis memaksimalkan kemampuan mengingat, ini adalah bagian terakhir dari keterampilan mengingat. Nanti ada lanjutan keterampilan mencatat, sahabat-sahabat. Jadi selanjutnya kita punya tema keterampilan mencatat. Jadi saya simpulkan untuk langkah praktis memaksimalkan kemampuan mengingat. Yang pertama, kita duduk di ruangan dengan pencahayaan yang baik, kemudian gambarkan dengan nyata sesuatu yang bersifat abstrak, lalu buat apa yang kita ingin diingat menjadi sesuatu yang ganjil, lucu, dan juga aneh-aneh gitu, sahabat ya. Kemudian baca objek pertama, dilanjutkan ucapan tanpa melihat tulisan, dan juga baca objek pertama dan kedua, kemudian ucapkan keduanya dengan keras tanpa melihat tulisan. Baca objek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ucapkan semuanya dengan tanpa melihat tulisan. Ulangi cara ini terus menerus, benar-benar setelah kita mengucapkannya hafal tanpa melihat tulisan. Setiap selesai mengingat, ulangi ucapan-ucapan tersebut tanpa melihat tulisan dengan ucapan yang lantang. Kemudian jika tidak bisa melakukannya dengan baik, ulangi mulai dari awal. Setelah kita yakin mengingatnya, istirahat dulu 10-20 menit. Kemudian dilanjutkan uji kembali. Jika masih belum bisa mengingat dengan baik, gunakan cara-cara mnemonik. Bisa dinyanyikan, bisa diakronimkan, bisa dengan mengambil kata-kata awal atau membuat kategori gitu, sahabat-sahabat. Oke, dalam langkah praktis memaksimalkan kemampuan mengingat, saya cukupkan sampai di sini, dan kita nanti akan melanjutkan tema berikutnya, yaitu keterampilan mencatat. Oke sahabat-sahabat, terima kasih atas menyimak video yang saya buat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita terus menggali pengetahuan dalam belajar bersama, dan ayo jangan sampai kita patah semangat untuk terus belajar.
salam edukasi, lifelong education, learning for all. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.